Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, ya. Tadi lagu yang kita nyanyikan tuh bisa pas sekali ya. Maksudnya, ku lepaskan semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di dalam hidupku. Pagi hari ini kurang lebih intinya sama, tapi saya mau sampaikan bahwa hidup kita itu tentang Tuhan sebetulnya. Ya. Dia yang menciptakan kita, Dia yang punya maksud, Dia yang punya kehendak, Dia yang punya tujuan. Dan Dia juga yang akan menyelesaikannya dan meneruskannya sampai pada kesudahannya. Hidup kita itu bukan tentang kita sebetulnya, ya, tapi tentang apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan melalui kita, saudara. Nah, pagi hari ini firman Tuhan itu judulnya saya kasih judul gigih dan tangguh. Gigih dan tangguh, ya. Gigih dan tangguh, saya ingin kita semua pada waktu pulang dari tempat ini, kita bisa melihat siapa Tuhan, siapa Allah yang kita sembah. Siapa Tuhan yang setiap minggu kita datang dan beribadah di sini. Ya. Itu pesannya sebetulnya. Tidak ada yang lain. Saya ingin kita semua bisa mengenal Tuhan yang begitu gigih, begitu tangguh. Ya. Menyelesaikan semua hal dalam hidup kita, juga Dia buktikan dalam sepanjang sejarah. Ya. Umat manusia, Dia lakukannya, saudara. Nah, saya mau buka dulu satu cerita, ya, supaya kita semua bisa lebih bersemangat, ya. Cerita mengenai papi mertua saya itu suka sekali dulu memperbaiki jam-jam antik. Ya, jam-jam lama, lonceng-lonceng yang lama itu di Solo, suka memperbaiki, suka mereparasi jam-jam antik. Dia ada satu jam, dia pernah cerita ada satu jam antik yang menarik, bagus sekali bentuknya. Dan saya tahu pas itu harganya mahal. Tapi memang barang itu sudah rusak dan dia perbaiki, dan dia memang ahli di situ, dia bisa memperbaikinya. Ya, tetapi setiap jam-jam tertentu, saya lupa jam berapa, apa jam 10 atau jam berapa saya lupa, mogok itu jam. Selalu. Saya nggak ngerti. Dia bilang sampai dia mencari kenapa bisa pas di jarum pendeknya di 10 atau jarum panjangnya di mana itu langsung berhenti. Dia itu harus digerakin sedikit, jalan lagi. Ya. Dan itu selalu berulang. Jadi setiap kali jam segitu selalu mogok. Dan selalu papa mertua saya akan langsung jalankan lagi. Dan itu dia lakukan, saudara, berbulan-bulan terus menerus. Papi mertua saya cerita. Dan yang luar biasa, dia nggak pernah bosan untuk melakukannya. Dia terus mengerjakannya. Dia bilang sampai mungkin setengah tahun, hampir setahun dia melakukannya setiap hari. Setiap hari. Ya. Dan luar biasanya hari ini itu jam itu sembuh. Kumatnya. Ya. Bisa melewati waktu itu. Dan saya tanya kenapa Pih bisa begitu. Nggak tahu kenapa. Nah, saya pada waktu mau menceritakan firman hari ini, saya mau mengingatkan, mungkin ini satu contoh yang kecil ya, sangat sederhana, tapi bagaimana kegigihan papi mertua saya dan ketangguhan dia untuk terus-menerus menggerakkan jam itu, dan tidak memilih untuk menjualnya atau membuangnya ke rongsokan. Dia tetap tahu persis bahwa jam ini itu akan berfungsi. Dia percaya sekali bahwa jam ini itu akan melakukan fungsinya dengan baik. Dan lebih daripada itu, dia menyukai, dia mengasihi, dan dia menghargai sekali jam itu. Saya pikir ini personal sekali. Kalau saya mungkin jadi papi mertua saya, gak usah sampai setengah tahun. Mungkin 3 hari pun saya sudah pikir jam ini harus disingkirin. Masuk gudang atau jadi aksesoris atau apa, tapi tidak. Papi mertua saya tidak lakukan itu. Nah, saya mau sampaikan hari ini bahwa seperti itulah Tuhan buat saudara dan saya. Ya, firman Tuhan katakan di Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang keempat, dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada segala Allah, Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
diulangi terus-menerus bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saya pada waktu lihat di dalam bahasa Inggrisnya, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. His love endures forever. Diulang terus. His love endures forever. His love endures forever. Kalau saudara baca ayat ini, 136, itu diulang terus menerus. Saudara, endures itu artinya apa? Pada waktu saya buka arti kata endures, itu artinya ya bertahan, saudara. Ya. Endures itu bukan sesuatu yang ringan. Ya. Cinta sejati bertahan. Contohnya seperti itu. Endures bicara tidak pernah berubah. Ya, selalu terus konstan. Seperti papi mertua saya terus menggerakkan jarum jam itu setiap hari. Demikianlah cinta dan kasih Tuhan. Dan yang luar biasa, endures itu bicara tentang menanggung dengan kuat. Ya, contohnya dia menanggung kesulitan, dia menanggung penderitaan, dia menanggung sakit penyakitnya dengan keberanian. Itu contoh kalimatnya. Endures ini bicara tentang ada seseorang yang begitu tangguh, begitu gigih, begitu kuat untuk menanggung, untuk bertahan, dan untuk menyelesaikan segala rencananya buat orang-orang yang dikasihinya. Saudara, saya ingat firman Tuhan katanya 1 Korintus 13, kasih itu di bagian terakhir adalah ayat yang ke-7. Menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Allah adalah kasih. Dan saya percaya pada waktu Paulus menyampaikan 1 Korintus 13 ini, dia sedang bicara tentang kasih Allah. Dan kita bisa belajar untuk menjadi seperti itu, walaupun saya tahu tidak akan mungkin sanggup. Tapi kesempurnaan kasih itu ada dalam diri Allah. Dan saya mau sampaikan, endures itu bicara apa? Menutupi segala sesuatu. Berapa banyak aib hidup kita. Berapa banyak dosa, kelemahan kita. Berapa banyak hal-hal buruk dalam hidup kita. Dia tutup, saudara. Firman Tuhan bilang, segala dosa kita dia buang ke dalam tubir-tubir laut. Dia singkirkan dari hadapan matanya. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan di 1 Korintus 13, kasih itu percaya segala sesuatu. Bahkan pada saat kita tidak percaya lagi dengan diri kita, bahwa apakah saya sanggup, apakah saya mampu untuk menjalani ini, apakah saya bisa menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan, dia masih percaya, saudara, pada saudara. Ya. Dan firman Tuhan juga katakan, kasih yang apa? Mengharapkan segala sesuatu. Saat kita sudah tidak punya pengharapan lagi untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kita sudah ada di tempat yang paling bawah dalam hidup kita. Dia masih punya pengharapan bahwa Yan, kamu itu akan bangkit lagi. Ya. Jeffrey, kamu itu akan bangkit lagi. Ya. Kabima, kamu itu akan aku pakai lagi. Ya. Bulusi, kamu itu akan dipulihkan lagi. Saya percaya bahwa itulah Tuhan. Dia mengharapkan segala sesuatu dan yang luar biasa. Dia sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, dia menanggung semua kelemahan kita, pemberontakan kita, frustrasi kita, bahkan kutuk kita dari mulut kita, keluhan kita semua dia terima. Dia terima semua. Ya, bahunya itu begitu kuat, saudara, menanggung dan menopang semua hal yang buruk dalam hidup saudara dan saya. Saudara, itu sebabnya Filipi 1 ayat 6 dikatakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai perbuatan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia bukan Tuhan seperti manusia yang di awal bilang, oke, saya mau begini untuk kamu, saya mau begini untuk kamu, tapi besok lusanya lupa. Apalagi saat orang yang kita bilang itu sedang dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang tidak bisa lagi berfaedah, kita langsung buang orang itu. Tuhan tidak seperti itu. Kata kuncinya, Ia yang memulai dan Ia yang akan meneruskannya. Belum berhenti. Sampai pada
akhirnya, belum berhenti, saudara, pada hari Kristus Yesus. Dia selesaikan dengan tuntas, saudara. Tas. Dan genap. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan perbuatan tangannya. Hidup saudara dan saya itu perbuatan tangan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan apapun yang saudara sedang jalani dalam hidup saudara. Ya, saya mau bagikan bagaimana Tuhan kita itu sudah membuktikan dirinya dia Allah yang begitu gigih, begitu tangguh. Ya, di sepanjang Alkitab ada satu diagram yang dibuat. Nah, ini saya belajar dari Ko Yosef. Ya, diagram seperti ini saya lihat Ko Yosef sering menyampaikan ini. Tapi saya mau sampaikan bahwa dari awal penciptaan, ya di dalam Alkitab itu sudah ada 3 pribadi, itu Allah, Putra dan Roh Kudus. Ya, Yesus itu dikatakan sebagai firman-Nya. Ya. Dan kita tahu sebenarnya maksud dan kehendak dari Allah untuk manusia itu pada waktu dia pertama kali menciptakannya. Apa yang keluar dari mulutnya? Betul? Yang keluar dari mulutnya adalah, aku mau mereka menjadi serupa dan segambar dengan kita. Ya. Serupa dan segambar dengan Allah. Inilah kehendak Allah buat saudara dan saya. Dan ini tidak pernah berubah, saudara. Dia akan terus mengerjakannya. Dia akan terus menyelesaikannya. Dia terus menyempurnakannya. Seberapa menolaknya kita, seberapa tidak maunya kita, seberapa seringkalinya kita jatuh, dia buktikan bahwa semuanya akan terjadi. Dan pada akhirnya di Wahyu, betul, kita akan menjadi orang-orang percaya yang serupa dan segambar dengan dia. Saudara, bahkan sejak dari pertama kali dia ciptakan manusia, dan kemudian manusia yang dia inginkan serupa dan segambar dengannya jatuh, Adam dan Hawa, Tuhan langsung memberikan janjinya. Yaitu Allah yang pada waktu melihat makhluk ciptaannya yang sangat dia kasihi, dia nggak pernah langsung melihat bahwa pada waktu mereka gagal, udah ini disingkirkan. Tidak, dia tetap percaya, dia tetap tahu persis bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar dan tidak salah. Ya, saat Adam dan Hawa jatuh, Tuhan tetap langsung memberikan janjinya bahwa dari benih wanita ini akan muncul seorang yang menghancurkan kepala ular. Ya. Berulang kali lalu masuk ke dalam pemulihan melalui perjanjian Nuh. Saat seluruh manusia itu sudah memberontak kepada Tuhan, Tuhan masih memelihara satu keluarga yang namanya Nuh. Ya, karena Tuhan masih percaya bahwa melalui manusialah ya rencananya akan digenapi. Ya, sekali dia memilih dan mengasihi, dia akan tetap meneruskannya dan tidak ada rencana yang lain, saudara. Ya, bahkan air bah datang, Tuhan langsung memberikan perjanjian bahwa aku jangan pernah melakukannya lagi. Abraham, Tuhan pilih Abraham ya dari seorang pria yang tidak sempurna, dengan banyak kelemahan, bahkan dia tidak memiliki keturunan. Tuhan memberikan janjinya bahwa dari mula ya akan muncul keturunan yang akan begitu banyak jumlahnya. Ya. Dan terus menerus Tuhan menyampaikan janji-janjinya pada waktu orang-orang yang dipilihnya, yang dikasihinya itu berulang kali mereka gagal. Berulang kali mereka jatuh. Israel, kita tahu semua, satu bangsa yang memberontak. Bangsa yang menyembah berhala, tapi Tuhan mengampuni berulang kali. Ya, bahkan Tuhan memberikan janjinya bahwa aku tetap akan memberikan suatu tanah buat engkau yang berlimpah susu dan madunya. Terus menerus, bahkan saat Israel memberontak kepada Tuhan, ya Tuhan tetap mengasihi dan memilih Israel. Tidak memilih bangsa yang lain. Dia tidak memilih metode yang lain. Dia tidak menciptakan makhluk yang lain. Yang lebih nurut, yang lebih mudah, yang lebih taat dibandingkan dengan Israel ini. Dia ada Tuhan yang tahu persis bahwa seberapapun ya hancurnya makhluk yang dia ciptakan, dia tahu persis bahwa rencananya akan bisa digenapi melalui mereka ini. Saudara,
Di pengasingan pun saat bangsa Israel menolak untuk mengikuti Tuhan, menyembah berhala, mereka diasingkan. Ya, Tuhan memberikan janjinya kepada bangsa Israel. Di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dikatakan bahwa kamu akan memiliki satu perjanjian yang baru. Ya. Bahkan di Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan bahwa aku akan berikan kepada kamu hati yang baru. Ya, roh yang baru. Tuhan selalu memberikan satu janji. Itu juga dengan hidup saudara dan saya. Berulang kali saat kita jatuh, saat kita lemah, saudara, ingat. Walaupun kadang kita nggak bisa mendengar secara audible, tapi dia mengucapkan janji. Yan, kamu hari ini seperti ini. Tapi aku berjanji kepadamu bahwa rencanaku dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Aku akan tetap memakai engkau. Aku akan tetap menjadikan engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Aku akan tetap memberkati keluargamu. Aku akan tetap memimpin engkau. Aku akan tetap memberkati anak cucumu. Aku tidak akan pernah melepaskan engkau. Aku akan terus memelihara engkau. Saudara, dialah Tuhan yang terus menerus percaya akan segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Dan sabar menanggung segala sesuatu, saudara. Sampai akhirnya kita melihat penggenapan dari satu perjanjian. Ini luar biasa, saudara. Inilah gongnya. Inilah ultimate-nya. Inilah buktinya bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia firmankan, beribu-ribu tahun sebelumnya, dia lakukan. Dia tahu persis bahwa saat dia memilih menjadi manusia, ya, ada banyak sekali hal yang harus dia lepaskan. Dia adalah pribadi yang tidak ada batasan waktu. Dia tidak mengenal waktu, saudara. Dia nggak perlu mengalami namanya kematian. Dia nggak perlu namanya mengalami sakit. Dan dia nggak bisa mengalami sakit. Dia nggak perlu mengalami namanya penderitaan. Dia nggak perlu meneteskan air mata, saudara, dan sedih. Dia nggak perlu sampai hatinya hancur, saudara. Tapi dia memilih untuk menjadi manusia karena dia tahu persis bahwa ini jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya untuk kehendaknya menjadi serupa dan segambar dengan dia itu terjadi. Melalui Yesuslah kita bisa melihat bahwa betul manusia itu bisa menjadi serupa dan segambar dengan penciptanya. Firman Tuhan katakan di Kolose 1 ayat 15 bahwa Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Firman Tuhan katakan juga di Ibrani 1 ayat 3 bahwa dia adalah cahaya kemuliaan Allah, kepenuhan Allah. Kalau kita mau melihat seperti apa Allah, seberapa tangguh, seberapa giginya Allah Bapa, lihat Yesus. Sejak dia lahir, dia sudah memutuskan untuk lahir dalam penderitaan. Dan pada waktu dia mulai melayani, matanya sudah tertuju kepada salib. Dia tahu bahwa ujung akhir ada di sana, saudara. Ya. Tetapi dia terus menjalaninya. Dia memutuskan untuk tidak menjadi lelah, tidak menjadi menolak, tidak menjadi putus asa. Dia tahu bahwa walaupun ada penderitaan, ada kesulitan, ada sakit, ada penolakan, ada kematian dan maut yang harus dia hadapi. Dia tahu persis bahwa itu worth it. Itu worth it. Firman Tuhan katakan di Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kenapa Tuhan Yesus mau untuk menderita seperti itu? Kenapa dia mau menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebus salah buat kita semua? Karena di dalam mata rohaninya dia melihat bahwa keturunannya itu kita semua ya akan lanjut umurnya. Kita akan hidup selama-lamanya. Dia tahu persis. Dia tahu persis. Dia tahu bahwa surga tempat dia tinggal itu worth it untuk kita semua. Kalau saya punya rumah yang begitu bagus, yang begitu indah, yang begitu nyaman, saudara. Saya pengen mungkin orang-orang yang saya kasih itu bisa masuk dalam rumah itu dan menikmati rumah itu. Saya bisa ngomong sama orang, tolong ayo masuk rumah saya bagus loh, rumah saya indah gitu. Mungkin ada banyak orang yang, enggak, masa sih, enggak percaya. Tapi saya pengen untuk mereka semua menikmatinya bersama dengan saya. Di rumah saya. Itulah Tuhan. Tuhan Yesus tahu persis bahwa di rumahnya itu tidak boleh kosong. Rumahnya itu harus penuh.
Dia nggak mau menikmati surga hanya bertiga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia mau menikmati surga itu dengan kita semua, saudara. Nah, dan pada waktu Tuhan mengambil bagian salib itu, dia punya dua hal yang ada dalam pikirannya. Pertama, dia mau menggenapi kehendak Bapanya. Kehendak Allah sejak penciptaan, yaitu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan mereka, dengan dia. Dan yang kedua, dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Firman Tuhan katakan di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di The Passion Translation bagus sekali, dikatakan, we look away from the natural realm and we focus our attention and expectation unto Jesus, who birthed faith within us and who leads us forward into faith's perfection. His example is this, because his heart was focused on the joy of knowing that you would be his. He endured, like kata-kata ini Tuhan. He endured the agony of the cross and conquered its humiliation, and now sits exalted at the right hand of the throne of God. Hatinya fokus kepada satu sukacita. Kenapa dia berani mengambil penderitaan itu? Karena di baliknya dia tahu ada sukacita yang besar yang akan dia peroleh, yaitu bahwa kita semua menjadi miliknya. Kita semua menjadi miliknya. Dan dia menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Dan dia membayar harga itu. Saudara, kegigihannya itu luar biasa. Ya, jadi kalau kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu gigih untuk melesaikan salib yang begitu mengerikan, begitu tidak manusiawi. Ya. Apalagi hari ini, juru selamat yang sama, saudara, sedang berjalan bersama dengan saudara dan saya. Dia tidak akan mungkin menyerah dengan segala tantangan, segala pergumulan yang saudara dan saya sedang alami. Salib membuktikan bahwa dia Allah dan Tuhannya tidak akan pernah menyerah. Dan dia akan terus berjalan bersama dengan saudara, menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup saudara. Kemudian firman Tuhan, kita lihat di diagram berikutnya. Karena begitu besar kasihnya pada kita, dia memberikan rohnya kepada kita. Sehingga kita menjadi bagian dari rencana pemulihannya. Ya, slide berikutnya. Kita bisa lihat pemulihan yang masif. Orang demi orang dipulihkan. Gereja demi gereja ya dilawat Tuhan. Roh Kudus itu bekerja di dalam diri orang-orang percaya, saudara. Ya. Dan hari ini apakah sudah tahu bahwa kita adalah bagian dari rencana pekerjaan pemulihan yang sempurna? Saudara dan saya itu ada di sini. Ada di sini. Ya. Saya ada di sini. Ya. Kita itu sedang masuk dalam satu proses pemulihan, transformasi yang Tuhan sedang lakukan. Bukan hanya untuk gereja ini, tapi juga untuk seluruh dunia ini. Untuk keluarga saudara, anak-anak saudara, buat rekan kerja saudara, buat setiap orang. Ya, dan saya percaya sekali bahwa Tuhan sedang melakukannya. Buat saudara dan saya. Ya, gereja tidak sempurna, betul. Gereja tidak sempurna dan belum menjadi sempurna. Dan akan menjadi sempurna. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan gereja dan melepaskan gereja. Dia tetap memakai gereja sebagai satu-satunya alat pemulihan yang dia melakukan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ya, firman Tuhan katakan di 1 Petrus 2 ayat 9-10. Inilah kita gerejanya hari ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang selalu memanggil kamu, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasih karunia.
Ya, telah beroleh belas kasihan. Saudara, apa saudara tahu bahwa kita adalah penggenapan dari firman Tuhan di kitab Hosea? Ya. Kitab Hosea ini sudah ada ini, ya, bahwa kamu yang sebelumnya lo ruhama akan menjadi ruhama. Kamu yang sebelumnya lo ami akan menjadi ami. Kamu yang sebelumnya bukan umatku akan menjadi umatku. Dan kamu yang sebelumnya tidak disayang dan tidak dikasih akan menjadi yang dikasihi. Ini semua terjadi karena Kristus. Ya, saudara, kita itu umatnya siapa? Kita itu bukan sembarang. Kita itu miliknya seseorang. Saudara, saya itu milik kepunyaan seseorang. Miliknya siapa? Allah, saudara. Anak-anak saudara itu punyanya Allah. Bukan punya kita. Bukan punya manusia. Bukan punya sesuatu apapun yang gak jelas. Kita itu umat kepunyaan Allah. Apa saudara sadar kata-kata ini? Kalau kita sadar bahwa saya itu kepunyaan Allah, berarti ada yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Ada yang memastikan bahwa hidup kita itu akan sampai kepada tujuannya. Ini bukan sesuatu yang random. Hidup saudara bukan acak. Ya, bukan sudah lahir tiba-tiba di dalam keluarga seperti ini. Wah, kebetulan saya sial aja dapatnya begini. Undian saya jatuhnya di tempat yang gak enak. Oh, dia jatuh main undian gitu. Wah, dapat lotre, bagus. Dia lahir di keluarga yang happy. Saudara, tidak ada seperti ini. Di dalam Kristus, saudara. Di dalam Kristus saya kasih tahu bahwa kita itu umat kepunyaan Allah. Ya. Bukan random. Ya. Saudara katakan masing-masing pada diri saudara sendiri, pegang dada saudara. Saya bukan kebetulan. Betul. Tutup mata saudara. Saya bukan kebetulan. Hidup saya milik Tuhan. Amin. Ada tujuan. Ada purpose saudara. Ya. Jangan remehkan hidup saudara. Sudah ada di dalam rencana pemulihan Tuhan yang besar. Anak-anak muda di sini jangan underestimate hidupmu. Jangan sia-siakan hidup kalian. Kalian tahu bahwa ada harga yang mahal yang menebus hidup kalian. Tuhan sendiri membeli kalian dengan dirinya sendiri. Supaya harga kalian itu menjadi harga yang mahal. Hidup kalian itu berharga. Ya, dan jangan sia-siakan. Ya, kalian itu bukan hanya umat Allah, tapi yang dulunya tidak dikasih, tetapi sekarang dikasihi. Ya, jangan pernah lagi bilang bahwa saya nggak dikasih siapa-siapa. Nggak ada yang sayang sama saya. Itu bohong. Itu bohong. Karena ada seorang yang memiliki saudara hari ini. Ada seorang yang mengasihi saudara hari ini. Dan dia itu pencipta alam semesta. Allah yang gigih dan tangguh. Yang memastikan dari penciptaan sampai pada akhirnya. Dia akan menyelesaikan rencananya. Dan tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah berhenti. Dan tidak akan pernah berubah. Saudara, kita sekarang ada di titik. Kita kembali ke diagram tadi. Kita sekarang ada di titik di sini. Mungkin kita belum tahu persis ini akan menjadi seperti apa. Ini di kitab Wahyu, saudara. Tapi kalau kita melihat 2/3 sudah digenapi. 2/3, saudara, itu sudah digenapi. Tinggal 1/3 lagi. Mungkin bukan 2/3, ini lebih tepat mungkin 4/5 sudah digenapi. Itu 2, 3, 4. Enggak. Ya, 4/6. 5/6 saudara sudah digenapi. Tinggal 1 lagi. Apakah ini akan mungkin terjadi? Gak mungkin. Ini pasti akan terjadi. Ini pasti akan genap. Saudara, jadi kita bisa percaya bahwa apa yang Tuhan bilang bahwa kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan ada surga yang baru, ada Yerusalem yang baru. Bahwa Dia akan datang, Dia akan menjemput kita. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Itu pasti akan terjadi, saudara. Pasti akan terjadi. Karena Dia melakukannya ribuan tahun. Dan tidak pernah gagal satu kali pun. Semua apa yang Dia janjikan, Dia genapi. Dan Dia pernah lupa akan apa yang Dia katakan. Masa 1/6 lagi Dia tidak selesaikan? Itu mustahil. Gak mungkin. Ya, kita bersyukur kita masih udah ada di sini. Kita bisa belajar. Wow, ini udah membuktikan siapa Allah kita. Mungkin kalau kita ada di sini kita masih bingung ya. Ini Allah bener gak sih akan udah ngomong akan sampai ke sana. Ternyata 1.000, 100, 200, ribuan, terus ribuan tahun. Dan
dan genap, 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 genap. Dan dia lakukan terus. Ya, terus maju. Saudara, saya mau menarik kisah ini masuk dalam hidup kita. Saya percaya sekali saudara bahwa ini bukan hanya sekedar Tuhan yang sedang membangun satu rencana yang besar, tapi dia juga membangun dalam hidup saudara demi saudara, pribadi demi pribadi. Firman Tuhan katakan di Matius 1 ayat 1 sampai 6. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Sudah perhatikan ya, ini silsilah nih. Yesus Kristus itu anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah yang ibunya adalah Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas yang ibunya adalah Rahab. Boas memperanakan Obed yang ibunya adalah Ruth. Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo yang ibunya adalah istri Uria. Saya dapat ada sesuatu yang aneh di sini. Dalam silsilah ini tidak semua disebut yang ibunya adalah. Enggak. Bahkan istrinya Abraham, Sarah pun tidak disebut. Betul? Istrinya Ishak pun tidak disebut. Tapi Matius itu dengan sengaja, saya percaya dengan ilham dari Roh Kudus, dia menyebut beberapa nama di situ. Ya, yang pertama Peres dan Zerah yang ibunya adalah Tamar. Kenapa Tamar sampai disebut? Bukankah tidak semua nama ibunya itu disebut? Apa sudah tahu Tamar itu siapa? Ya. Tamar itu adalah ya, menantunya Yehuda. Ya. Jadi Yehuda itu punya anak dari menantunya. Wow, bisa begitu. Ada lagi, ya. Salmon memperanakan Boas yang ibunya adalah Rahab. Siapa itu Rahab? Ya, Rahab itu seorang pelacur. Tapi bisa punya anak Boas. Boas itu bukan orang siapa-siapa, saudara. Boas itu seorang pria terpandang, terhormat. Wow, kok bisa ya? Seorang pria terhormat lahir dari ibunya yang adalah pelacur. Rumusnya di mana? Kenapa bisa begitu? Kalau hari ini mungkin kita tanya sama Boas, Boas, apa yang terjadi? Kok bisa sih menjadi orang hebat? Sama ibu kamu itu pelacur. Mungkin Boas akan bilang bahwa ini bukan tentang ibu saya. Ini tentang Tuhan yang bekerja di dalam keluarga kami. Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Dan Tuhan mau memakai saya sehingga saya tahu persis bahwa rencana Tuhan pasti akan digenapi. Saudara, kalau saudara selalu hidup di masa lalu, menyesali kenapa orang tua saya seperti ini. Saya sial, papa saya begini. Saya sial, mama saya begini. Atau saya sial punya sekolah yang seperti ini. Saya nasibnya nggak bagus karena saya selalu mencari-cari alasan dan keadaan. Saudara lupa bahwa saudara itu punya siapa. Saudara lupa bahwa saudara itu dikasihi oleh siapa. Ya. Tidak saudara. Hidup saudara tidak didefinisikan oleh siapa papa dan mama saudara. Tidak. Saya nggak bilang di sini bahwa kita tidak menghormati orang tua kita. Tapi tidak saudara. Tidak. Ini buktinya. Ini buktinya. Boas itu bukan pria berandalan yang tidak ada nilainya. Dia lahir dari seorang wanita namanya Rahab dan seorang pelacur. Ini sengaja ditulis sama Matius supaya kita semua belajar bahwa ini bukan tentang kita. Tapi tentang Tuhan yang mau mengerjakan pemulihan. Mau mengerjakan rencananya yang hebat dan heran dalam diri setiap dari kita. Saudara, tidak ada sampah dalam Tuhan. Gak ada sampah. Gak ada. Ya. Tuhan itu kalau makan, maaf ya, saya sampai sebut, kalau makan daging, itu semuanya sama tulang-tulangnya, saudara.
Semua dimakan. Satu paket. Pada waktu dia memilih saudara, dia tuh pilih satu paket. Dia nggak pilih-pilih semua. Mau trauma, mau luka hati, mau kekecewaan, mau apapun masa lalu saudara, dia ambil semua dan dia pakai itu menjadi alat bagi kemuliaannya. Ya. Kita yang seringkali mendefinisikan saya tidak bisa karena saya punya masa lalu begini, saya nggak layak karena saya begini. Itu tidak saudara, dia tidak pilih-pilih, dia ambil semuanya. Kisah silsilahnya menyatakan bahwa itu benar. Yesus lahir tidak dipilih jalurnya itu seperti apa. Harus sempurna, perfect, semua tidak. Kristus lahir, Tuhan lahir, dia mau datang ke dunia ini, dipilih dan bahkan disebut. Tidak ada satu buku pun di dunia ini yang begitu jujur menyatakan apa adanya selain Alkitab, saudara. Betul. Aib-aib, kejatuhan-kejatuhan. Bahkan di sini katakan Salomo, itu ibunya adalah, dia nggak sebut Betsyeba, istri Uria. Waduh, ini kalau saya jadi Daud, wah ini nama saya cemar untuk selama-lamanya. Tertulis dalam Alkitab yang dibaca oleh jutaan orang. Saya nggak ngerti ya kalau saya punya buku biografi, kisah buruk yang kemudian dibaca oleh jutaan dari generasi ke generasi dan diceritakan terus menerus di khotbah. Saya pikir, mungkin saya pikir benar-benar deh waktu itu kok saya bisa sebodoh ini gitu ya. Tapi itulah manusia, itulah kita semua. Betul. Salomo itu lahir dari istri Uria. Bayangin. Istri Uria, istri dari seorang yang lain yang dibunuh oleh Daud untuk mendapatkan wanita itu. Dan itu ditulis, saudara. Ya. Dia mencintai dan menerima kita itu satu paket semuanya. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 1 25-31. Saya berharap bisa selesai ya waktunya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ya, saya mau kita semua ingat dulu kita itu seperti apa. Sebelum kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Dia. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti sampah bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan Ia menguduskan kita setiap hari-hari ini. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia dan menebus kita. Karena itu seperti tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Menebus, ya. Ini satu ilustrasi yang saya mau ceritakan. Saya berharap saudara masih on semua, ya. Menebus itu dalam bahasa Yunani-nya agorazo, saudara. Ini slide berikutnya. Ya. Agorazo. Agorazo itu akar katanya adalah agora. Agora itu artinya pasar. Pasar. Ya. Saya kenapa kasih gambar ini? Maaf, ini kalau ada beberapa dari saudara pencinta hewan mungkin akan hancur hatinya. Saya minta maaf, tapi ini yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Saya mau kasih satu ilustrasi seperti ini. Ya. Ini kisah nyata. Teman SMA saya itu menulis di grup bahwa dia baru pulang berlibur dari satu tempat, saya nggak usah sebut di Indonesia ini. Jalan-jalan sama anak-anaknya, berlibur saudara, jalan-jalan sama anak-anaknya. Ada suara anjing, anak-anaknya suka binatang. Ayo mah ke sana mah lihat. Ada mereka datanglah ke tempat itu, tadi pasar anjing saudara. Dan betul, anjing itu semua masuk dalam kandang. Ya, masuk semua ke dalam kandang. Dan ternyata anjing-anjing bukan anjing-anjing yang bagus saudara. Bukan anjing-anjing peliharaan yang cantik-cantik. Ternyata pada waktu ngobrol sama penjualnya, ternyata anjing itu bukan untuk dipelihara, untuk dimakan saudara. Kalau enggak diadu. Ada adu anjing atau makan anjing gitu. Ya,
Di Indonesia masih ada satu daerah yang makan anjing, saudara, sebetulnya. Nah, kami kaget akhirnya. Anaknya kaget. What, Mam? Ini anjing mau dimakan? Iya, mau dimakan. Iya, mau dimakan. Waduh, aduh, kita pergi. Tapi pada waktu pergi itu melihat ada anjing yang seperti ini mungkin ya. Ini saya ambil dari Google. Ini bukan fotonya dia, tapi ada anjing sedang merenung, diem. Ada anjing yang masih semangat. Ada anjing yang sudah lunglai. Mungkin sudah berbulan-bulan di situ. Dikasih makan atau enggak, saya nggak tahu. Ya, tapi harganya berbeda-beda. Suaminya tanya sama penjualnya setelah mereka semua anaknya pergi, diajak pergi, karena itu begitu, setelah tahu bahwa mau dimakan, itu begitu traumatis buat mereka, jadi akhirnya mereka pergi. Tapi papanya itu tanya, harganya berapa sih memangnya ini nih? Itu beda-beda, saudara. Yang masih kuat, yang masih kelihatannya masih, wah, punya pancaran kehidupan di matanya gitu, ya, harganya lebih mahal. Apalagi yang gemuk, saudara, ya, karena mau dimakan kan. Tapi yang kelihatannya sudah lunglai, sudah sakit, itu murah sekali harganya, saudara. Cuma berapa puluh ribu. Kayaknya dibawa pulang gak lama mati mungkin. Ya. Lalu sampai tanya, untuk apa? Kenapa kamu jual begini murah? Ya kamu bisa adulah untuk apa gitu. Udah pokoknya ini saya mau jual lah gitu. Kamu mau beli-beli. Saudara, begitu sia-sianya anjing-anjing ini. Nasibnya. Dan malam itu pada waktu mereka pulang ke hotel, mamahnya, teman saya itu yang perempuan, gak bisa tidur, saudara, semalaman. Ya, sampai tengah malam bangun dan nangis, saudara. Apalagi anaknya, besoknya ternyata sama juga. Ketemu makan pagi, mereka cerita mengenai anjing-anjing kemarin, dan anaknya nangis, saudara, di meja makan di hotel. Ya, makasihan anjingnya, makasih. Mama juga, ya tadi malam saya juga gak bisa tidur. Ya, wajah-wajah anjing ini terlintas semua di kepala mereka. Sampai akhirnya lusanya mereka memutuskan kembali lagi ke sana. Dan mereka beli, saudara. Seberapa banyak mereka bisa beli. Mereka beli, saudara. Dan mereka kirim ke Bandung, ke Jakarta. Mereka tinggal di Jakarta. Mereka kirim ke Jakarta. Dan dirawat di sana, dikasih fotonya anjing-anjingnya hari ini. Betul, sebagian ada yang mati, nggak bertahan. Tapi sebagian hidup. Ya. Saudara, mereka beli semua. Yang kemarin harganya murah, jadi mahal, saudara. Naik. Setelah tahu bahwa, wah, ini peminat sejati. Penggemar menu anjing ternyata. Tapi bukan untuk dimakan, mereka kasihan. Mereka mau bawa pulang anjing-anjing ini gitu. Dan mereka sampai pilih, semua asal pilih. Mereka tawar, harga tambah naik, mereka tawar lagi. Mereka pilih semua, sampai akhirnya dia sebut habis berapa juta gitu. Sampai 17 anjing mereka beli, 17, sudah 17 anjing. Saya ingat banget. Dia bawa semua, dia pilih, dan masih ada sisanya yang begitu banyak. Dan dia pilih, bahkan yang sakit-sakit, yang sudah lunglai, dia pilih-pilih. Yang matanya mengenaskan seperti ini, kasihan ya. Itu dibeli semua, ini saya mau, dipilih, diambil semua. Wah, keluar dari kandang, diambil semua. Dan anaknya pengen cepat-cepat pulang, lalu pengen dikasih makan, dibawa ke dokter hewan, wah segala macam dirawat, luar biasa, saudara. Saudara, saya bayangkan agorazo, itu bicara tentang agora, pasar. Pada zaman itu orang tahu persis, ditebus itu artinya apa. Kita semua itu adalah orang-orang yang sebenarnya hidupnya itu akan sia-sia. Di luar Kristus, saudara dan saya itu seperti ini. Hidup tidak ada gunanya, mati pun binasa di dalam maut untuk selama-lamanya. Dan pada waktu Kristus melihat kita yang ada dalam penjara itu, hatinya hancur. Seperti teman saya. Dia mau beli semua. Kalau perlu semuanya dia beli. Tapi yang punya ternyata pasar ini adalah si jahat. Si jahat itu pasang harganya tinggi. Enak aja kamu mau ambil ini semua. Nggak bisa segampang itu. Ada transaksi pertukaran, saudara. Dan Kristus bilang, oke, aku mau semua. Seberapa yang aku bisa ambil, aku mau pilih mereka. Ya, harganya aku. Aku, ya, harganya. Dia tebus semua dari kita itu dengan dirinya sendiri.
Teman saya cuma punya uang mungkin berapa juta untuk beli anjing-anjing, tapi Tuhan memberikan hidupnya buat kita semua. Supaya kita itu menjadi anak-anaknya yang dikasihi, yang dirawat, dipelihara. Saudara, jangan pernah lagi berpikir bahwa hari ini saya telantar. Hari ini saya tidak berguna dan terbuang sia-sia. Saudara, itu menyakitkan sekali. Itu menyakitkan sekali, saudara. Ya, kalau anjing itu bisa bicara di rumah teman saya, dikasih makan, dirawat dengan baik, dan dia masih bisa ngeluh kalau bisa ngomong, saya mah gak diurus, saya mah telantar. Sedih gak? Teman saya sedih. Kenapa? Kamu tahu gak dulu itu kamu itu kalau saya gak tebus, gak ambil, gak bayar, tuh kamu itu udah di atas piring. Saudara, jangan pernah lagi meng-underestimate dan merendahkan hidup saudara. Karena itu menyangkut seorang yang sudah membayar dan menebus saudara dan saya. Ya, firman Tuhan katakan di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai Tuhan bilang, aku tahu loh rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu. Kamu jangan tanya lagi. Kamu jangan meragukan itu. Aku tahu persis. Yesus pada waktu membeli saudara dan saya, dia tahu persis saudara akan menjadi seperti apa. Dia tahu persis bagaimana merawat dan memelihara saudara. Dia tahu persis untuk apa saudara. Pada waktu dia membeli saudara, bukan untuk dibuang di tempat sampah. Tidak. Karena dia membelinya dengan dirinya sendiri. Amin. Ya. Dari Rema ini saya belajar satu hal. Mama saya, ini contoh ya, punya satu orang dokter gigi yang sangat dia percayai, yang sangat dia percayai saudara. Ya, sampai giginya itu diimplan, ya banyak ya singkatnya. Tapi singkatnya bahwa dia percaya gitu dengan reputasi dokter itu. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi begini. Bukankah kalau kita memiliki satu orang dokter yang tidak mencari keuntungan secara materi, dokternya punya reputasi yang bagus, dokternya terpandang, dan pada waktu kita sakit, ya, bukankah pada waktu dia memberikan advice buat kita percaya, wah Pak, ini makanya harus dioperasi. Saya bilang, oh ya sudah dok, saya percaya, saya ikut. Kan dokter ini tahu persis untuk mengurus saya, dan saya percaya sama dia. Bayangkan kalau saya punya seorang dokter yang bisa dinego. Dokternya bilang begini, Pak, kayaknya Bapak harus dioperasi. Dok, apa benar harus dioperasi? Nggak bisa tak dok, misalnya cuma dikasih obat aja, kemudian ya dirawat aja gimana. Dokter bilang, oh iya bisa ya. Ya bolehlah Pak, dicoba Pak, bisa Pak gitu. Nah, saudara mau pilih dokter yang mana? Dokter yang pertama, betul. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tidak selalu menjawab doa kita dengan kata iya. Kalau dia Tuhan yang hatinya mudah bimbang saat kita itu bilang, Tuhan jangan gini ya, gini aja. Oh iya benar ya, yaudah, saya ikutin. Saudara, itu mengerikan loh. Itu lebih mengerikan sebetulnya. Dan saya pikir kita kadang-kadang bisa percaya begitu pada manusia, tapi kepada Tuhan kadang kita nggak percaya gitu. Saya mau kita semua mengerti prinsip ini. Saya nggak bilang bahwa kita nggak bisa minta sama Tuhan. Kita bisa minta sama Tuhan, tapi pada waktu Tuhan bilang, oh enggak ya, ini enggak dulu. Atau, oh ini saya nggak kasih sama kamu. Bukankah itu sesuatu yang lebih membuat kita, wow ya, dia tahu persis apa yang baik buat saya. Dan saya percaya sama dia. Benar seperti itu? Ya. Nah, terakhir take action. Akhirnya sampai bagian terakhir. Ya, firman Tuhan katakan, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kau menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan katakan, ingatlah, ingat. Saya mau pesankan sebelum kita selesai pada pagi hari ini. Ingat bahwa Tuhan
yang begitu tekun, punya endurance untuk menanggung sehebat itu, ya, penderitaan. Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah menyerah dengan keadaan saudara. Ya, bagian yang pertama, ya, ingat bahwa Yesus tidak menyerah pada misinya menebus kita sesulit dan seberat apapun salib, penolakan, hinaan, sakit, penderitaan yang harus dia jalani. Jadi dia pasti tidak akan menyerah dengan keadaan saudara dan saya. Ya, kalau salib pun dia jalani, dia tidak akan mungkin menyerah dengan keadaan saudara dan saya. Nomor dua, jangan pernah menyerah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendaknya untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan dia. Itu kehendak yang sempurna, saudara. Kehendak yang terbaik yang dia mau untuk kita menjadi seperti dia. Pada waktu dia memproses kita untuk kita berubah, untuk kita mengampuni, untuk kita bertobat, saudara. Lakukan dengan sukacita. Ya, karena itu sesuatu yang worth it, sesuatu yang berharga, sesuatu yang pantas. Karena itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna buat saudara dan saya. Ya. Yang ketiga, jangan pernah menyerah untuk terus berharap di masa sulit. Dan tetap berharap dan belajar bersukacita. Walau sedang menghadapi tantangan dan cercaan. Terus percaya, beriman bahwa kesulitan dan masa hidup itu bukan titik. Tapi ada rencana, ada rancangan Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, jadi saat dia memilih saudara dan mengasihi saudara, dia akan meneruskannya. Dan tidak ada rencana yang lain, saudara. Ya. Dia akan terus pakai gereja ini, dia akan terus pakai kita. Dan kita mau menjadi anak-anaknya yang suka mengikut Yesus. Amin. Ya, nyanyikan lagu yang tadi mengikut Yesus. Ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, kita tutup firman pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara semua bangkit berdiri. Kita mau angkat hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini karena kita punya Allah yang gigih, yang tangguh, yang kuat untuk melesaikan rencananya dalam hidup kita dan keluarga kita. Doa saya adalah pada waktu kita keluar dari tempat ini, kita bisa menjadi anak-anaknya yang semakin percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa menenangkan jiwa kita bahwa segala apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, itu bukan akhir. Itu bukan jalan buntu, itu bukan tidak sedang dikerjakan oleh seseorang. Itu sedang ada tangan yang mengerjakannya. Ada tangan yang sedang memulihkannya. Ada tangan yang sedang bekerja dalam hidup saudara saya. Tangan yang mengasihi saudara. Tangan yang telah memilih saudara. Dan tangan itu yang akan memastikan bahwa pekerjaan tangannya itu akan selesai sempurna, saudara.